Kita akan flashback sedikit dalam sidang yang digelar sejak Senin 16 Januari hingga Rabu 18 Januari 2023. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan penjara yang bervariasi untuk kelima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kita akan lihat rangkuman tuntutan untuk kelima terdakwa yaitu Ferdy Sambo, kemudian Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Yang pertama tentunya adalah Ferdy Sambo. Jaksa menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup dan hal ini disampaikan dalam persidangan yang digelar pada 17 Januari 2023. Jaksa menilai bahwa perbuatan Ferdy Sambo yang menghilangkan nyawa manusia kemudian tidak mengakui perbuatannya itulah yang memberatkan tuntutan terhadapnya. JPU juga menilai tidak ada hal yang bisa meringankan terhadap Ferdy Sambo. Salah satu fakta yang menunjukkan hal itu adalah Ferdy Sambo berusaha untuk menghilangkan sejumlah barang bukti setelah menembak Yosua. Salah satunya Ferdy Sambo kedapatan melap senjata yang digunakan untuk membunuh Yosua. Dan dalam sidang vonis kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini Ferdy Sambo divonis mati oleh majelis hakim. Kemudian kita akan lihat untuk terdakwa selanjutnya. Tuntutan tertinggi kedua dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini ditujukan untuk Richard Eliezer. Dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu 18 Januari 2023, jaksa menuntut 12 tahun penjara. Tindakan Richard Eliezer Pudihang Lumia alias Baradae menurut jaksa telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagai yang telah didakwakan. Kemudian untuk itu hal yang memberatkan juga salah satunya adalah Richard Eliezer berperan sebagai eksekutor dan inilah yang membuat pembunuhan berencana Nofrian Syah Huta Barat alias Brigadir Yosua atau tuntutan terhadap Eliezer ini menjadi lebih berat. Selain itu, hal yang memberatkan lain karena perbuatan terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan juga menimbulkan keresahan serta kegaduhan yang meluas di masyarakat. Dan kita akan lihat sekarang tuntutan untuk Putri Chandrawati di hari yang sama dengan Eliezer. Jaksa penuntut umum juga membacakan tuntutan dan meminta hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara. Dan seperti kita ketahui hari ini sudah divonis atau dijatuhi hukuman oleh hakim sebanyak 20 tahun penjara. Dan sebagaimana yang telah didakwakan, jaksa juga mengatakan bahwa hal yang memberatkan untuk Putri Chandrawati adalah ia mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua dan juga duka yang mendalam bagi keluarganya. Jaksa juga mengatakan bahwa Putri berbelit-belit saat memberikan keterangan dan tidak ada penyesalan. Adapun hal yang meringankan Putri karena ia belum pernah dihukum sebelumnya dan juga bersikap sopan dalam persidangan. Selanjutnya kita akan melihat untuk dua terdakwa lain yaitu Ricky Rizal yang dituntut 8 tahun penjara. Hal yang memberatkan untuk Ricky Rizal Wibowo selama kasus ini berlangsung adalah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana. Kemudian saat itu juga Ricky Rizal dinilai tidak berupaya untuk mencegah perbuatan dari Ferdy Sambo dan dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan dan juga tidak ada penyesalan. Sementara hal yang meringankan hakim melihat atau jaksa penuntut umum melihat berusia muda dan dinilai masih bisa memperbaiki perbuatannya. Kemudian Ricky Rizal juga sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Kita akan lihat untuk vonis dari Ricky Rizal ini besok dalam sidang selanjutnya. Dan untuk Kuat Ma'ruf, kita akan lihat ia juga dituntut 8 tahun penjara dan ada beberapa hal yang juga memberatkan tuntutan dari Kuat Ma'ruf ini. Salah satunya juga perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua, kemudian meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan juga dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak ada penyesalan. Dan yang meringankan bahwa Kuat Ma'ruf ini hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain, dalam hal ini adalah Ferdy Sambo, dan tidak memiliki motivasi pribadi. Sama dengan halnya dengan Ricky Rizal bahwa Kuat Ma'ruf juga akan menjalani sidang vonis esok hari dan untuk Richard Eliezer akan menjalani sidang vonis pada hari Rabu mendatang. Kita akan tunggu saja bagaimana vonis dari hakim. Dan selain itu juga masih ada satu lagi
6 terdakwa kasus perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang juga sudah menjalani sidang tuntutan. Dan sidang akan dilaksanakan secara paralel dalam satu hari pada Jumat 27 Januari 2023. Jaksa penuntut umum meyakini bahwa ke-6 terdakwa terlibat dalam perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Yosua. Yang pertama ada Hendra Kurniawan dengan 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara Agus Nurpatria 3 tahun penjara juga sama, namun dendanya adalah 20 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara itu untuk Baikuni Wibowo adalah 2 tahun penjara dan denda 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan, dan Cuk Putranto dengan tuntutan yang sama yaitu 2 tahun penjara dan denda 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Dan terakhir ada Irfan Widianto dengan 1 tahun penjara, denda 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan, dan Arif Rahman Arifin juga sama yaitu 1 tahun penjara dan denda 10 juta subsidiar dengan 3 bulan kurungan.